teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga kabar baik. Saat ini saya sedang berada di studio pribadi milik istri saya dan membuat satu video yang mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa menjadi satu hiburan untuk teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan mewawancarai teman-teman keluarga Pandu tentang pengalaman pertama mereka mendaki gunung, kemana dan seperti apa kesan-kesannya. Ya. Mengapa hal ini saya angkat menjadi satu tema video untuk petualangan keluarga Pandu kali ini? Selain sebagai hiburan, juga bisa menjadi bahan pembanding bagaimana kami yang sudah termasuk golongan pendaki lawas berkegiatan dengan teman-teman pendaki zaman sekarang. Simak aja keseruannya ya. Oke. Halo semua, kita ngobrol-ngobrol dengan para senior pendaki Ciamis. Ada satu pepatah yang mengatakan bahwa pengalaman adalah guru yang terbaik. Sekarang kita coba tanya ke Pak Hendra. Pengalaman pertama naik gunung kemana Om? Ke gunung yang tinggi, ke Ciremai. Ke Ciremai. Gimana kesan pertama mendaki Ciremai? Kesan pertamanya sangat melelahkan. Sangat melelahkan. Bahkan hampir tidak sampai karena persiapan dulu kurang, karena habis puasa lebaran kita langsung berangkat, jadi tidak ada persiapan fisik dulu gitu. Jalur mana waktu itu? Naik Linggarjati kalau nggak salah, ya Linggarjati, turun ke Palutungan, jadi di atasnya muter kawah. Oke. Kalau berdasarkan peribahasa tadi, kira-kira poin penting atau pelajaran yang didapat dari pengalaman pertama soal mendaki gunung itu gimana Om? Jadi persiapan kita untuk mendaki gunung itu harus dipersiapkan dengan matang. Jadi tidak tidak asal-asalan gitu. Dari mulai fisik, perbekalan, dan ya sekitar literasi lah, pengetahuan tentang jalur yang akan kita lalui harus kita tahu gitu. Jangan sampai ya seperti sekarang kan banyak yang istilahnya naik gunung itu karena mungkin lihat orang lain, wah hebat naik gunung, dia berpikir dia bisa gitu tanpa persiapan, ya pada akhirnya merepotkan orang lain ya. Ikut-ikutan gitu ya, orang lain lah gitu, tanpa tahu bagaimana seharusnya. Iya. Jadi yang harus kita siapkan itu ya minimal literasi lah, kita tahu ilmunya dulu lah gitu. Oke, terima kasih Om ya. Mudah-mudahan jadi pelajaran untuk yang lain. Sip. Makin tua makin jadi. Salam rimba, salam lestari. Yang kedua kita temui sesepuh pendaki Ciamis, Kang Dandi. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Selamanya sehat, alhamdulillah. Sip, ya. Seperti yang di awal tadi kita bahas, pertama pengalaman naik gunung yang tinggi kemana Om? Alhamdulillah. Kalau ketinggian paling sama kayak si Om, Ciremai yang paling pertama. Ciremai ya, Ciremai yang pertama naik. Pertama kalau sekitaran Ciamis paling lah. Kalau nggak salah Gunung Bongkok tuh. Wah. Yang pertama tuh. Kalau nggak salah Gunung Bongkok. Langsung cabai rawit ya. Alhamdulillah. Kita tanya kesan pertama Ciremai gimana waktu dulu? Pesan pertama kali sama ya seperti anak-anak yang belum tahu betapa sulitnya naik gunung yang ketinggian lebih dari 3000. Karena kita baru naik ketinggian yang segitu, awal-awalnya persiapan agak kurang. Jadi
kepada siapa saja yang mau naik gunung ketinggian lebih dari 3000 lah, mohon dipersiapkan dari minimal 3 hari sebelum naik. Kita harus persiapan apa saja yang dibawa. Jangan hanya kita ingin bikin konten, wah kita nyampe ke Puncak Ciremai tapi persiapan tidak ada, akhirnya celaka. Ya, celaka di jalan. Lebih baik cek paribasananya, cek Sunda mah, lebih baik rebo ku bawaan tapi selamat di jalan. Wah, tipsnya bagus sekali tuh teman-teman, dengerin ya. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Ini mudah-mudahan menjadi pembelajaran. Soal fisiknya Om gimana kalau naik gunung itu, penting nggak sih kalau kita persiapan dulu latihan? Wah, penting sekali tuh kalau fisik, terutama kita harus latih napas. Latih napas supaya perjalanan kita tengah ngeholah teripuh di jalanan pokoknya pun bisa mah. Kalau bisa sebelum naik itu 1 minggu kita lari kita sampai napas kita stabil. Nah, sudah stabil, nah baru setelah kita napas stabil baru kita persiapan untuk naik gunung gitu. Sekarang kan mulai aktif lagi, bukan mulai ya, aktif lagi, aktif kancuh hanya bagi Karlot, bagi Ulin. Persiapan fisiknya apa nih kalau sekarang? Kalau sekarang kita kan belum ke naik gunung yang tinggi ya. Masih kita camping ceria sama keluarga. Paling fisik sementara saya sendirilah ya kan, kebetulan saya suka goes, paling kita fisiknya dari goes, basicnya dari goes dulu. Kebetulan kanceh nu ayeuna mah ya acan pernah kanu tinggi paling kabongkok ya gitu. Ternyata fisik harus dipersiapkan sedemikian rupa. Bocoran aja, goesnya bukan di jalan raya beliau ini. Wah, downhill. Luar biasa. Makanya usia kepala 4 masih top. Berani diadu sama yang muda. Alhamdulillah kita kalau bawa carrier 60 liter lah masih kuat. Kita berjalan sampai 6-8 jam bawa carrier. Beratnya kurang lebih 8 kilo lah, masih kuat lah. Mudah-mudahan jadi pemecut itu ya buat junior, buat anak-anak muda ya, motivasi gunung, ya buat kalian ya. Motivasi buat kalian kalau naik gunung ketinggian dari 2000 lah, minimal 2000 ke atas. Kalau di Ciamis, Gunung Bongkok lah udah mulai tuh terasa naik gunungnya, terasa ekspedisinya, bukan camper kalau ke Bongkok gitu. Ya, terasa ekspedisi itu kalau ke Bongkok. Harus persiapan. Dulu mulai senang naik tahun berapa? Sejak kita pendidikan di SMK, dulu SMK Negeri 1 Ciamis. Kebetulan saya termasuk salah satu pecinta alam di SMK 1 Ciamis. Nah, dari situ alhamdulillah kita menikmati betapa senangnya naik gunung. Terutama sekarang ya yang saya ketahui, cek ayeuna memaceh di ayeuna teh alhamdulillah nu ayeuna naik gunung mah soal kebersihan terutama kurang diperhatikan loh. Mohon maaf ya kepada semua yang naik gunung, yang camping ceria terutama, tolong kebersihan diutamakan. Jangan sampai kita pulang camping sampah berserakan. Itu ya. Artinya attitude-nya kurang ya. Ya. Akhlaknya gitu ya. Mohon maaf ya. Jadi tadi tahun berapa mulai seneng gunung? Sekitar 95. Om Hendra tahun berapa? 98-an lah saya. 98-an ya. Oh, jadi beliau ini lebih senior. Oke, kita cari senior yang lain ya. Terima kasih perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sip. Selamat siang. Nah, yang ini Kang Aceng. Beliau juga sama, termasuk angkatan yang udah lama berkecimpung dalam dunia mendaki Ciamis. Pengalamannya luar biasa. Kita tanya ya, seperti di awal tadi yang lain ditanyakan gunung mana pertama mendaki. Kalau gunung yang pertama mendaki Ciremai ya. Rata-rata kalau Ciamis emang Ciremai dekat. Ya. Seperti itu. Kesannya gimana pertama mencoba mendaki Ciremai?
lumayan melelahkan. Ya, lumayan melelahkan karena baru pertama kali naik gunung yang di atas ketinggian 3000. Tapi alhamdulillah pada saat itu cuacanya mendukung dan bagus, jadi tidak terlalu apa ya gitu ya. Artinya masih dalam kapasitas lancar, menyenangkan. Lancar, menyenangkan lah, menyenangkan. Iya. Begitu, Pak. Dari perjalanan pertama mendaki gunung ke Ciremai, nah, saya katakan tadi bahwa pengalaman adalah guru yang terbaik. Ya. Kira-kira pelajaran apa yang poinnya yang didapat bahwa hal tersebut bisa dijadikan acuan atau patokan berkegiatan lebih baik lagi? Kira-kira apa tuh dari pendakian Ciremai pertama? Pelajaran hidup bahwa kita itu harus berproses lah, harus berproses atau untuk menuju sesuatu yang lebih tinggi gitu, Pak. Iya. Begitu. Ini agak jauh sekarang. Dulu kan informasi susah kan? Ya. Nggak kayak sekarang itu ada Mbah Google dan kawan-kawannya. Kalau dulu ada Mbah Jamrong ya. Mbah Jamrong. Iya. Nah, dari banyaknya informasi itu kadang ada yang benar, ada yang saru gitu. Kira-kira tips untuk adik-adik kita ya, bukan adik ya, anak. Woi, sadar umur, untuk anak-anak kita, kira-kira gimana nih caranya supaya naik gunung itu jadi aman, menyenangkan? Karena baru-baru ini kan dalam beberapa minggu ini terjadi terus kasus musibah ya, di gunung ya, yang di perahu, yang di Guntur. Kira-kira tipnya gimana, Kang? Ya, persiapannya harus matang. Kita harus mengetahui teknik pendakian, terus pengetahuan tentang medan, terus ya sedikit teknik survival juga sih. Gitu. Artinya harus mengetahui ilmunya dulu ya. Ilmunya dulu. Jangan nyebur dulu baru belajar renang. Iya. Konyol ya. Iya. Minimal kita pengetahuan sesuatu tentang alam bebas, kita tahu ilmunya. Nanti prakteknya, penambahan ilmunya sambil kita praktek gitu. Oke, terima kasih Kang. Siap. Informasinya. Sukses. Sampai ketemu lagi. Mudah-mudahan proyek kita jadi ya. Oke. Naik yang lebih tinggi. Siap. Ya. Ciremai. Nah, teman-teman, PDKT selanjutnya perkenalkan nih Pak Eng. Namanya Pak Endri, tapi nama tenarnya Pak Eng. Beliau juga sama ya, pendaki Ciamis. Seperti yang lain tadi bercerita mengenai pengalaman pertama naik gunung, kemudian pelajaran apa yang didapat dari pengalaman mendaki pertama. Mendaki pertama kemana Pak? Cikuray. Cikuray, Garut ya? Ya, Garut. Nah, kesannya gimana pertama naik Cikuray? Pertama sih kapok. Oh, Tapi setelah sampai puncak turun sampai rumah pingin lagi naik. Wah, ini. Nah, itulah racunnya. Batan kapok kalah gawok kenanya. Nah, kesannya begitu. Capek waktu itu pertama. Wah, capeknya nggak bisa digambarkan lah gitu. Sampai ada pikiran mogok di jalan. Kalau lihat usia kita kan berarti kita mah termasuk pendaki lawas ya. Dibandingkan sekarang dengan alat-alatnya yang serba modern, dulu pakai apa tuh ke Cikuray? Nah, mungkin dulu itu waktu saya naik Gunung Cikuray itu cuman bawa backpack yang kecil, yang biasa pakai sekolah. 30-40 liter ya? Iya. Terus paling bawa jaket, sarung, tendanya cuman pakai ponco biasanya. Haha, ponco ya? Ya. Ngalamin saya juga sama. Gitu pengalaman pertama, makanya pas naik ada rasa kapok pas dikasih hujan badai
Perlindungannya cuma ponco. Cuman ponco. Hujan badai. Hujan badai. Waduh, terbayang, mantap ya. Nah, dari situ kira-kira pembelajaran apa yang didapat supaya apa ya, kedepannya kita lebih baik. Nah, itu kan titik awalnya di situ. Pelajarannya apa, Pak? Jadi pelajarannya kalau setiap akan melakukan perjalanan itu harus ada persiapan dulu. Mulai dari rencana tempat yang akan dituju, persiapan manajemen perbekalan, manajemen waktu. Jadi jangan asal punya duit berangkat, nggak boleh ya. Bedalah dengan piknik biasa gitu. Ya, ini mendaki ini loh. Iya. Tapi kalau camping sama nggak kira-kira persiapannya? Kalau camping yang sudah disediakan oleh penyedianya itu ya paling itu kayak piknik biasa sih. Tapi kalau kita campingnya ke tempat-tempat yang biasanya si penyedianya hanya menyediakan tempat tanpa ada fasilitas lain sih, ya harus ada persiapan juga sih gitu. Perlengkapan harus gitu ya. Ya jadi tergantung lokasi yang akan dituju lah gitu. Terus tadi cerita yang lain, kita kan udah punya keturunan. Ada nggak yang nurun sama seneng naik gunung? Kayaknya anak yang bungsu yang senang, anak yang kecil. Ini 4 ya Pak? 2. Oh 2, iya. Yang kemarin 2 siapa? Oh ya teman, anak tetangga. Oh rajin ya. Jadi yang bungsu ya, yang ada passion, minat sama naik gunung ya. Oke Pak, makasih ya. Sama-sama. Mudah-mudahan jadi inspirasi untuk yang lain. Meskipun kita udah tua, kalau pengalaman ya dibilang lumayan, tapi jangan pernah menyepelekan medan. Iya, ya. itu ya. Persiapan. Makasih Pak Eng. Ya. Nah ini Bu Bidani, Bu Ocha, istrinya Pak Eng. Sini atuh lihat ke kamera. Pengalaman menyenangkan itu di Cingemat, Cak. Jawab ya Bu ya. Pengalaman mendaki pertama kemana Bu? Ekspedisi Curug Cingemat. Woi. Aduh ini narasumbernya mogok. Ayo sepatah kata Bu tuh Bu. Mendaki pertama kemana Bu? Yang dekat aja, Cingbat. Ekspedisi yang tinggi. Yang tinggi Pepandayan. Ke Pepandayan ya. Kesannya gimana? Seneng, sedih, seru. Wah. Pepandayan berarti lupangnya di mana di lapang nih. Capek ya, kesan pertama sedih. Kenapa seperti itu? Kaget udah lama enggak naik lagi. Langsung dingin ya. Mantap. Kira-kira pembelajarannya apa yang bisa didapat dari pengalaman tersebut? Karena belum siap fisik, jadi kaget aja, makanya harus ada persiapan dulu. Iya. Jadi yang pengalaman atau yang belum pengalaman, latihan fisik harus ya. Sama aja, tetap harus latihan dulu ya. Ada yang mau disampaikan lagi Bu? Enggak, tapi setelah pengalaman pertama itu langsung ketagihan. Alhamdulillah. Nambah geng. Ketagihan ya. Karena ada 2 opsi biasanya kalau pendaki yang baru. Yang opsi pertama kapok, yang kedua gawok. Alias ketagihan tambah-tambah. Beliau ini termasuk yang kedua. Sekali coba langsung suka. Oke Bu, makasih ya. Teman-teman, sekarang kita tanya ibu-ibunya. Kebetulan ibu negaranya sama-sama punya hobi naik juga. Nih, kita tadi tanya ibu-ibu, tanya bapak-bapaknya soal pengalaman pertama dan pelajaran apa yang didapat dari pengalaman pertama tersebut. Pendakian pertama kemana Bu? Ciremai sama seperti yang lain. Soalnya itu mah program ekspedisi waktu pecinta alam ya di SMA di Semea. Nah, jadi yang ini namanya Marisa Diana.
Yang itu Ibu Teti Safari, mantan aktivis. Sekarang kambuh lagi. Lanjut. Pengalaman tersebut membuahkan satu pelajaran apa nih? Kalau untuk saya itu apa ya? Jadi naonnya disebut teh kita teh. Tadi nasi kuuleun ya di rumah teh. Jadi wah ternyata gitu lah banyak tempat indah. Yes gitu. Iya gitu. Oh ternyata Indonesia indah-indah. Barangkali pembelajarannya begini ya. Indonesia umumnya dunia itu luas dan indah. Jadi kita harus menjelajahinya supaya tahu ya. Keluar dari zona nyaman gitu. Jadi kan naik gunung banyak halangan, rintangan apa gitu. Tapi justru memberikan semangat naik gunung. Bu Teti tadi gitu. ke Ciremai ya. Ya. Sekarang nanya tahun berapa pertama naik? 2003. Iya. Ciremai. Iya. Pelajarannya apa yang didapat? Kalau pelajaran tentang naik gunung sih kan udah semua diceritain ya, samalah hampir sama semua, cuman banyak pelajaran yang bisa saya rasakan sekarang, khususnya sekarang. Kan kalau setiap perjalanan itu kita nggak ngobrolin apa tentang naik gunung aja, enggak. Pengalaman tentang hidup, pengalaman pokoknya tentang pengalaman segala. Nah itu yang bisa saya ambil. Jadi bisa berguna untuk saat ini gitu. Sharing pengalaman hidup gitu. Contohnya Pak Ade sering memberikan wejangan-wejangan dan terasa manfaatnya itu sekarang gitu. Amin. Pak Hendra, Pak Eeng, pokoknya semuanya gitu. Banyak pelajaran hidup yang bisa saya dapat selama bersama mereka selama naik gunung gitu, yang tidak saya dapat dari orang lain. Jadi teman-teman, Bu Teti ini unik ya. Jadi mendapatkan sesuatu yang istilahnya apa ya? Naon istilahnya? Banyak pokoknya Pak Ade, banyak pelajaran hidup yang saya peroleh gitu. Dari pembicaraan ringan seperti kalau misalkan pokoknya tentang kehidupan. Mungkin karena saya mungkin saya dari keluarga broken home, jadi saya merasa terisi gitu ya, itunya kebersamaannya terisi, terus banyak pelajaran-pelajaran yang diperoleh. Dulu memang apa sih gitu yang nggak ngerti, tapi baru sekarang gitu saya bisa merasakan bahwa apa yang mereka katakan itu bener, jadi begini gitu Pak Ade. Oke, sekarang kan kita udah masing-masing punya anak. Kebetulan nih anaknya sama senang naik gunung. Gimana, seneng nggak anak itu punya hobi yang sama? Ya seneng lah. Seneng banget. Sebenarnya sih nggak dipaksa ya. Iya. Cuma tadinya kita tidak memaksa, cuman anaknya sendiri justru ya sekarang yang sering minta main. Nah dulu gitu. Ada satu alasan Pak Ade kenapa saya ingin menularkan hobinya. Dulu waktu sekolah saya sering mendengar kalau anak satu-satunya itu, aduh saya mah nggak pernah main ke sini, saya nggak pernah main ke sana karena dilarang orang tuanya. Nah kebetulan saya baru punya anak satu sampai umur sekarang 11 tahun dia gitu. 11 bulan. Saya itu nggak mau dia itu berpikiran, saya mah nggak pernah kemana-mana, nggak boleh pergi sama bunda sama ayah. Nah maka dari itu dia saya ajak gitu. Kenapa nggak saya ajak aja gitu, biar dia tahu betapa indahnya dunia dan isinya gitu, supaya pengalamannya lebih luas gitu. Tapi dan memang emang lebih terasa anaknya lebih mandiri. Terus kan kalau misalkan pergi main, kita sendiri yang khawatir. Jadi kalau saya pikir kenapa bukan kita aja yang ngajak mainnya gitu.
Kalau Seperti disuruh itu. sendiri mah isi naonnya orang sekalian orang resep ternyata nular oge Kak pun Iya, anak gitu jadi Kak. bisa memberikan kesan indah. Gitu. Yang paling Da karasa ku abinya apal-apal Ciamis ke Semea. Demi Allah, pasang sekolah ke Semea, pas kebenaran ke Semea ikutan pecinta alam. Walah, kemana-mana eta ulin. Aya nu ngajak bangor. Aya nama budak tileuti. Eta nu ngajak bangor nanya. Kudu tanggal waler we. Mohon eta da abis yang we ameng ayeuna. Mohon. Kayak orang pilarian Jalmina gampil. Urang dipostingkeun. Nah, begitu teman-teman ya kalau dari versi ibu-ibunya. Yo. Yuk, dadah. Halo teman-teman, giliran saya bercerita. Awal saya aktif mendaki itu sekitar tahun 1991. Pengalaman pertama saya sama karena saya tinggal di Ciamis. Jadi biasa dulu yang jadi incaran itu puncak tertinggi di daerah sendiri atau di daerah Jawa Barat. Jadi pengalaman pertama saya mendaki adalah ke puncak Ciremai. Waktu itu ambil jalur Linggarjati, berangkat rame-rame, entah 6 atau 7 orang. Di situ kesannya wah luar biasa, ternyata mendaki gunung itu merupakan satu penderitaan pada saat itu ya. Karena apa? Saya dalam tim itu merupakan anggota yang paling lemah fisiknya ya. Jadi saya banyak tertinggal. Kemudian pelajaran yang bisa diambil dari pendakian pertama ke Gunung Ciremai yang sangat melelahkan, merasa tersiksa, merasa betul-betul stres. Pembelajarannya yang saya ambil adalah jangan pernah tinggalkan teman pendakian Anda. Apapun kondisinya, jangan pernah tinggalkan. Karena saya merasakan sendiri waktu itu ditinggal teman-teman itu luar biasa. Kondisi hutan, belum tahu medan seperti apa, keadaan tubuh yang sangat lelah. Jadi sangat sedih sekali ditinggal sama teman-teman. Oke, itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan, kesan-kesan dan pembelajaran dari pendakian pertama. Tapi selanjutnya setelah merasa kapok dan tersiksa itu ternyata ada titik baliknya. Alhamdulillah sampai hari ini kami masih beserta keluarga masih aktif mengejar ketinggian. Terima kasih.